game yang kedua antara geng Kapak dan juga Evo Zycon. Yes. Kedua tim sama-sama panas memperebutkan total nanti juara satu ini didapatkan 40 juta rupiah. Sedangkan dari draftnya juga sebenarnya mereka sama-sama hero early game. So harusnya ini bakal jadi game yang super duper agresif di game yang kedua ini sih Mo. Iya betul banget, dan kita akan melihat dari Finzi dengan Clean ya. Ini berarti ketemunya sama Cloud. Cloudnya yang kalau dia late game sih masih bisa sih. Kayaknya kalau late game Evo Zycon masih bisa sih kok. Ya dia kalau dia main ke late game karena Linknya bakal sakit, Cloudnya juga bakal sakit, plus adanya Lilia yang juga bakal ngasih utility yang pedes. Tapi ini ya, Invis dia bakal mencoba untuk bergentayangan terlebih dahulu mencari mangsa-mangsa dan ternyata cowoknya tidak dipakai sama Dreams, melainkan digunakan sama si Psychots. Kalau kira Akai main XP, terus Dreams yang main Chow kayak biasa. Iya, oh iya benar pertukaran ya. Karena biasa kan Dreams juga suka banget nih pakai Chow. Oke, sementara dari Psychots mesti berhati-hati nih sama Azir, bisa dikalungin sama selendang tuh ya kayaknya ya. Dikalungin sama selendang. sakit dah tuh. Oke, Stardust Dan connect, Fresh Monsil juga ada dari Azer, tapi di area bawah Brans seperti awal ya Brans, kamu harus agak sabar ya nak ya. Karena ini teman-teman dari geng Kapak kayaknya masih dengan strategi yang sama, yaitu melakukan zoning ke arah seorang Brans di area early, dan hal yang sama juga sebenarnya ke arah Vinci. Jadi tergantung Dreams apakah bisa dapetin momen menjepit Atau pandanya yang akan dipulangkan ke kandang. Iya, dipulangkan ke kebun bambu. Ini kan panda bambu makan bambu. Iya benar juga. Makanya we gonna see aja, apalagi turtle yang pertama juga sudah muncul di mana Setsujin saat ini dia nggak megang purple buff kayaknya kalau nggak salah tadi. Nah, makanya mungkin kalau pergerakan dari Link biasanya dia akan ngambil purple buff dulu, apalagi Esmeralda-nya Azir tadi mencoba untuk mengganggu gold buff yang sedang mencoba untuk diambil, tapi ini dia Sapphire dari Psychots mengincar Karaten. Satu berdarah terakhir ditusuk Gibang, tusuk Yor. Tapi lihat dari Setsujin dia belum berhasil untuk tusuk Yor. Akhirnya Tennya pun berhasil ditumbangkan. Meanwhile Azir yang datang ke backup sepertinya terlambat, dan bahkan kali ini Invis mencoba untuk mencari trade ke arah satu pemain dari Kalkun, tapi ternyata Dreamsnya sudah mulai datang untuk memberikan backup di area meta Evo Zycon. Aku cukup tadi Ten ngebuka Real Manipulation ya? Iya buka. Iya kan? Dia kayak agak ragu gitu, padahal dia udah punya Cyclone App buat mundur tuh. Tapi ternyata pas dia balik lagi, Setsujinnya malah lebih dekat untuk ngelakuin Deviant Sword. Makanya kan dia sebenarnya mau dapetin absorb ability tambahan kan Mo. Mungkin. Ya kan? Ada sih tadi dapat sih. Dapat, cuman nggak cukup ternyata karena damage-nya lebih sakit lagi dari Link yang menusuk tadi Setsujin. Tapi lihat bahkan turtle-nya nggak berhasil untuk diganggu. Datang. Untungnya belum berhasil untuk diculi oleh seorang Jay, karena tadi sih di game sebelumnya Jay retribution-nya on point banget sih. Iya betul. Retribution-nya serem banget. Dan bahkan nggak cuma Jay sih, menurut aku dari kedua jungler juga sama ya kok. Meskipun tadi kayak Brand sempat nyuri Lord tuh kan di game pertama. Nah itu tuh mulai yang juga serem-serem sebenarnya. Momentum pas ketika untuk bisa dapetin Lord atau Turtle. Tapi kali ini Invis sudah mulai mengintai, menghantui Dreams. Dia loncatin dikit tuh dari pakai Dreams. Body slam ya kan, siapa tahu kena gitu kan. Dan Invisnya sih benar-benar pinter ya jaga jaraknya ya. Ya again sih hero nyaman gak bohong ya Mo ya. Karena Invis dengan Natalianya ini benar-benar menjadi momok yang menakutkan waktu itu bahkan dari Liga MDL. Jadi gimana caranya dia bisa memberikan pressure terutama ke arah Brans dan juga Setsujin supaya mereka gak bisa melakukan farming dan mendapatkan poin snowballing di early game-nya. Karena lihat Linzi-nya sudah mulai langsung ditusuk Yur, mencoba untuk di Tempest of Blade juga. Dreams pun datang dari belakang dan dilihat dengan headbutt dan keluarkan juga body spin, dan kita lihat malah Vinci-nya langsung dipukulin terbagi dua tim fight, di mana dari Invis dengan darah yang sekarat masih mencoba untuk mundur ke arah belakang, dan Dreams-nya kali ini sang panda tumbang. Masih ada smoke bomb, Invis still survive, bahkan Black Shield dipakai sama Kalkun dan blasting duet dari Brans mengincar ke arah Ten. Tapi lihat Bang J darahnya sudah sekarat. Oh gila, Invis tadi sempat dia mau balik lagi loh, padahal dia lagi recall, tapi ternyata Invis pun tidak akan memaksakan keadaan di area bawahnya. Brans yang sempet ini kayak hampir aja ya bisa memukul mundur pemain-pemain dari geng Kapak, dan dia tadi tuh sebenarnya mau nyolong nyari Invis. Tapi posisinya dia ngelihat pas dia battle mirror image itu ternyata wah rame ya bun di situ. Betul. Jadi tiba-tiba Bang Gamo mundur dulu ya Mo ya. Aku tadi sempet deg-degan sih kayak Dreams ngelock satu pemain kalau nggak salah Invis ya itu. Iya, Invis. Ke arah seorang Setsujin yang tadi posisinya udah low sih.
Betul. Tapi untungnya Sutsujinnya masih nunggu energi buat recover energi, terus dia bisa balik lagi naik ke atas tembok. Yes, makanya dia masih bisa untuk bertatih-tatih ya Bu ya, langsung gitu langsung kabur ke belakang. Serem itu senam jantung, senam jantung tadi yang diiniin ditembakkan, tapi lihat ya Kartalnya juga udah mulai dilakukan inisiasi di mana reward manipulation juga di pop up adanya blessing dari berat bahkan di Way of Dragon, sepak your invisnya langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi lihat Ten tidak bisa bertahan, Hibismin mencoba untuk menjebak ke arah Bang J dan Susujin dengan retribution masih on point, malah ternyata J darahnya sekarang mencoba untuk diserangkah karena dari Finzi benar-benar free hit, tapi dari Psycho saya sadar mencoba untuk nyamperin dan Finzi pun harus menjaga jaraknya kembali. Wah itu posisinya tadi bener-bener sudah ketemu sama Bang J yang lagi nyebrang tuh. Nyebrang kan dari area Reaper mau balik ke area mid, dia ketemu sama Brans. Dan untungnya memang sebenarnya Brans nggak terlalu mau ngepick, mungkin kayak overcommit ke arah Bang J karena bisa aja ditabrak balik. Tapi kali ini Wave Dragon connect ke arah orang Finzi yang dimana Psychots gak berhasil untuk nombangin Finzi-nya, tapi setidaknya ini bakal jadi inform yang mahal karena nggak akan ada satu buah The Way of Dragon yang bisa dipakai sama Psychot, entah dia buat survive atau buat dia ngelakuin inisiasi. Karena bisa aja tuh tadi Bang J kalau mau nyulik ke arah seorang Psychot ya, tapi kan posisinya Psychot ini kan dia pakai emblem tank yang Convulsive Blast. Jadi kemungkinan damage masih ada dari Chow-nya. Jadi bisa akan ada ya. Benar. Jadi Bang J juga ya udah kita reset lagi. Sabar dulu, mainnya disiplin dari kedua belah tim. Karena EvoSecond sekarang mereka lagi pegang momentumnya sih. Kalau seandainya, tapi ini problemnya adalah apa? Karena snowballing dari Susujin dan juga Brans ini masih berhasil. Mereka nggak ke-take down sama sekali. But the problem is sebenarnya gini, geng Kapak ini punya area of effect yang lumayan cukup gede dari 10. Ya kan, belum lagi Invis dia bisa nembus ke lini belakang. Pertanyaannya adalah bisa nggak di misdirection supaya nggak fokus ke arah Invis. Karena Invis itu tipis banget Momochan. Jadi kayak kalau sampai dihajar bakal itu bahaya banget. Makanya Brans tadi berani langsung loncat ke belakang. Dan yang dapet Invisnya yang lagi ngumpet di bush. Plus Ten juga jadi kecicil kan gara-gara kena Blazing Duet dan di follow sama Kalkun. Tapi kali ini Ten udah mulai ketahuan, heavy spinnya connect dan bahkan lihat Blazing Duet bersama dengan Sutsujin kali ini Cycle berhasil untuk menumbangkan satu pemain di area bawah dan bahkan Sutsujin berhasil untuk mendapatkan turretnya. Apakah akan dibalikin keadaannya kali ini Bang J masih sibuk untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Tapi lihat tadi, lihat Dreams gak? Itu benar-benar Invis dicari habis-habisan, ditabrak ke tanah ya kan, dipakein body slam. Walaupun sekarang lihat smoke bomb sudah mulai di pop up, tapi Dreams mencoba untuk mengejar ke arah Invis, memukul mundur. Tapi lihat Invis itu langsung ditusuk sama Sutsujin, looking for more karena Bang J-nya juga mencoba untuk kabur walaupun Azur. Dia menahan 4 hero, Azur versus everybody dengan satu badara terakhir tidak bisa bertahan karena Angry Gloom yang meledak. Dan di mana Finzi masih free hit, coba nembakin ke arah Psycho tapi belum ada damage. Reward manipulation baru di pop up dan akhirnya Tennya ditusuk Yur sehingga Tennya pun tumbang. Gila Brans sih timingnya sih bener-bener sabar banget. Dia tahu dia udah pakai Blazing Duet tadi di bawah. Dia tarik ulur loh kok itu. Dia tarik ulur, dia biarin Sutsujin sama Kalkunnya main di situ. Sampai akhirnya dia ada Blazing Duet lagi baru dia masuk. Pas posisi dengan adanya satu buah reward manipulation yang dibuka sama Ten. Agak telat gak sih sebenarnya tadi momentum reward manipulation? Sebenarnya serba salah sih Mo. Kalau dia bukannya kecepatan itu otomatis bakal bisa di cancel sama let's say dia mau dapat load gitu. juga, turtle juga tadi. Iya. Jadi tapi Dreamsnya langsung tadi ini damage-nya lumayan cukup sakit ya karena setengah darah langsung diserang sama 3 hero sekaligus dari geng Kapak. Again tapi mereka nggak boleh terlalu banyak buang resource ke arah Dreams karena Dreams juga seorang roamer. Bahkan Susujin sudah mulai join team fight. Dengan Deviant Sword mencoba untuk masuk ke arah belakang deras dengan Blazing Duet-nya. Mengincar Finzi-nya pun tumbang. Tapi Sobret juga di bawah di mana Bang J tidak bisa bertahan karena killing spree didapatkan oleh Kalkun. Oh, gila banget. Ini kayak Brans tuh nggak harus jadi kayak eksekutor terakhirnya EvoSecond tau kok. Dia bisa tiba-tiba masuk ngagetin pemain-pemain dari geng Kapak ya yang awalnya geng Kapak udah siap buat nabrak malah mundur lagi gara-gara udah kecil-kecil duluan dan Kalkun jadi free space di belakang karena Sutsujin pasti bakal coba untuk memfollow up seorang Brans kali ini. Nah itu dia nih, karena Azarnya juga saat ini DPS dari Brans sudah lumayan cukup sakit yang membuat Azar menjadi dipukul mundur. Tapi lihat tendangan dari Way of Dragon pun masih bisa dihindari dengan adanya Purify. Sehingga akhirnya Azar pun masih bisa mundur ke belakang. Walaupun lihat Bang J bakal digangguin dari segi purple buff yang Bang udah diambil. Wah diambil sih ini purple buffnya dan bakal sedikit sulit sepertinya untuk geng Kapak karena EvoSecond mereka bukan karena asal Bransnya yang asal masuk ya, tapi gimana kiting-kitingnya nih dari EvoSecond. Mereka tarik ulurnya bagus banget kok. Mereka bener-bener nungguin momentum kayak Brans udah punya Blazing Duet langsung mereka kayak bantu follow up. Pukul mundur. Bener.
Dan kalau misalnya Brands yang nggak punya Blazing Duet, ya udah kayak gini posisinya mereka bakal coba untuk mainin laningnya. Yes, kalau saya dimainin lanenya benar, maka itu bakal enak membantu mereka untuk menghajar ke objektif berikutnya. Karena dengan lane minion management yang cukup rapi ya kan, ketika tim fightnya berhasil untuk dimenangi, mereka langsung bisa targeting either ke Lord ataupun memang ke turret yang available. Tapi lihat, sekarang Lordnya yang lagi dicolek-colek, Invisnya pun sudah mulai memantau. Smoke bomb bisa jadi keluarin tapi tidak mau diambil resiko karena memang ada 5 hero di sana. Gila dicari tuh Invisnya. Kalkun yang ngelepasin Magic Shockwave pas Brands-nya Battle Mirror Image ke boost itu. Di cover habis-habisan. Brands 7.780 dan sekarang Sujin udah 8.000. Ini perbedaan networknya udah mulai nih. Semua dipegang diungguli sama EVOS Icon dan bahkan 4 turret di tangan EVOS Icon. Sementara Brands ini dapetin semua stack yang dia butuhkan dan bahkan dia punya attack speed plus movement speed, dia udah punya DHS, ini bakal rontok banget depannya. Kalau misalnya Acer loncatin dia, yang ada dia dibalikin sih keadaannya karena dia punya WON 1 dan dia juga punya Golden Staff. Tapi ini dia udah memiliki untuk Tempest of Blade juga sempat di pop up kali ini. Acer dia berhasil untuk memancing beberapa resource, tapi Lordnya masih ada dan Bang J di lini belakang dia ngincar karena Sujin dengan satu badar terakhir, tapi lihat Conceal juga di pop up. Kalkun mengejar The Way of Dragon, Sepayur mulai dikeluarkan, Bang J ditosoyur lagi sehingga Bang J-nya berhasil untuk di take down. Ini sulit sih, Invis udah mulai bingung dia mau ngincar kemana nih. Karena masalahnya kalau dia tadi cutting juga di area belakang, ini akan sulit, dia pasti bakal tumbang duluan. Tapi kali ini Acer pasti mencoba untuk menahan di area depan, remote manipulation dibuka oleh seorang Ten. Tapi ternyata Acer masih bisa ditumbangkan dan bahkan Lordnya masih bisa melenggang kangkung. Brands benar-benar free banget di area midnya kali ini. Mencoba untuk mencicil ke area ini better di area midnya dan bahkan lihat dari Invis menculik Brands ternyata yang sendirian dengan kedua Dragon Connect ke seorang Invis. Bakal coba dikejar kali ini. Vinci-nya tumbang di tangan Sujin dan bahkan Invis bakal coba pulang terlebih dahulu ke area base. Tapi setidaknya itu cukup karena Invis berhasil untuk numbangin Brands. Yang bener-bener kayak ini jadi playgroundnya Brands, gila. Iya, karena akhirnya Brands yang tadi sempat bisa dibilang tuh kehilangan fokusnya untuk mencari Invis ya. Untuk Invis dalam jarak yang cukup dekat di area rumputan purple buff, dia pun langsung nyakar-nyakar. At least itu bakal menghambat sedikit farming pattern dari milik seorang Brands. Tapi again ya, dengan draft yang dimiliki oleh EVOS Icon, terutama dengan Daniel Link dan juga Brands ya di menit yang ke-12 ini dengan Cloud-nya, ini bakal sedikit kesulitan untuk geng Kapak membalikan momentum. Karena again, di sini yang memiliki area of effect yang besar adalah cuman Yip seorang. Jadi ketika tim 4-5 lawan 5 nantinya, banyak banget hero-hero yang bisa nge-cancel Yip. Memang ternyata adanya Tempest of Blade, adanya juga Heavy Spin, ataupun memang The Way of Dragon yang bisa langsung ke arah belakang untuk menghentikan pergerakan Remote Manipulation-nya Ten. Dan itu yang menjadi problem saat ini dari tadi. Dimana Ten ini benar-benar gak dikasih main sama teman-teman EVOS Icon. Selalu diincar yang membuat Ten harus repositioning kembali. That's why tadi sempat Kolus mention kan, kalau seandainya mungkin dari segi roamer gitu, Geng Kapak bakal bisa melakukan combo dengan beberapa kombonya. Apalagi memang yang tebal saat ini kan Acer nih, Esmeralda. Tapi itemnya juga belum terlalu tebal. Baru ada Dominance Ice, Oracle, Steel Lake Plates, dan adanya Enchanted Talisman. Iya, dia mungkin mau bikin ke arah Immortality atau Black Armor sih dari Ezernya sendiri ya. Tapi kali ini Psychots udah ngelihat pergerakan dari geng Kapak, semua ngejar ke arah seorang Psychots, tapi Psychots masih punya flicker untuk mundur, tapi ternyata The Wave Dragon mencoba untuk menendang ke arah seorang Invis. Sementara EVOS Icon mereka akan berfokus untuk ngedapetin ke satu buah Lord karena pergerakan dari seorang Psychots yang nahan 5 pemain di area bawah itu jadi informasi yang mahal untuk EVOS Icon. Mereka tahu geng Kapak nggak akan bisa ngelakuin kontes, mereka langsung ambil Lordnya. Tuh, berarti ini gini ya, kalau seandainya kita ngebayangin ya, Mo, winning conditionnya dari geng Kapak kalau mereka mau menang adalah ketika Sujin, Kalkun, dan Brands tumbang, 3 hero. Ya kan, dan gimana caranya mereka untuk menumbangkan ketiga hero tersebut, terutama hanya Acer seorang lah yang nantinya mungkin menjadi samsak, tapi lihat Sujinnya nembus ke belakang, Tempest of Blade mulai diputar, dan bahkan Blazing Duet dilepaskan menuju ke arah minion-minion di mana Lordnya semakin bebas lagi ngincar ke arah base, tapi lihat Acer, dia bahkan tidak bisa bergerak, terlalu slow, langsung mundur ke arah belakang, tapi dengan cepat geng Kapak menghabisi minion yang datang. Geng dari EVOS Icon sepertinya belum mau menyerah karena di area bottom lane masih ada minionnya. Brands pun mencoba untuk menghajar, tapi memang dia langsung mundur dengan Battle Mirror Image. Dewasa yuk, dewasa. Dewasa yuk, dewasa. Ini Sujin punya Link sih, ngeri juga sih. Aku akuin dia bener-bener mainnya berani banget. Lordnya masih jalan di area mid, dia udah buka duluan. Tapi kali ini Invis bakal coba dikejar. Sujin, oh masih punya satu buat Tempest of Blade. Invis pun tumbang di tangan seorang Sujin. Dan kali ini menjadi 4 melawan 5. Akan reset lagi untuk geng Kapak dan bahkan
Sutsujin, dia kayak percaya banget sama Brans. Oke Brans, gue kasih lu depannya ya, gue acak-acak belakangnya. Udah begitu gak sih kayak gitu aja? Nah itu yang buat kayak ya udah damage-nya juga udah nge-burst banget ya kan. Jadi kayak Finzi maupun Pen bakal kesulitan sih dari segi mencari position yang lumayan cukup enak. Terutama yang bisa dive in kan gak cuman si Sutsujin. Memang Sutsujin menjadi pelopor atau yang pertama nantinya dive in ke belakang. Tapi dengan adanya Dreams dan juga Psychos yang bisa nyusul langsung ke belakang, itu yang membuat geng kapak lini belakangnya benar-benar kocar-kacir habis-habisan kadang kurang kontrol juga. Tapi lihat ini dia, Davis sudah mulai di pop up, J-nya terjepit, langsung di follow up dan Bang J-nya juga tumbang. Walaupun ada Falling Star, tapi lihat Wave Dragon mengincar ke arah Ten yang langsung dihentikan lagi dan lagi Real World Manipulation-nya. Oh, tapi tiba-tiba Brans-nya juga tumbang kali ini. Membuat Sutsujin yang tadi mau coba follow up, dia kayaknya bakal coba pukul mundur dulu deh. Bakal coba tahan dulu karena posisinya dia tadi punya Tempest of Blade. Kalau dia mau ngincer Ten tadi pas buka Real Manipulation itu bisa. Tapi masalahnya dia tahu Brans-nya udah keculik duluan. Ya. Jadi posisinya dia nggak akan lanjutin untuk team fight di area base-nya. Source of damage-nya kurang ya. Bener. Dan kalau misalnya Sutsujinnya masuk meskipun dia punya immortality, masih bisa ditahan sama Finzi dan juga Ezer. Kalau sana jadi bilang ditahan sama seorang Finzi dan Azer, mereka ini juga single target gak sih, Mo? Jadi kayak memang nggak bisa terlalu jadi ada impactful. 1 untuk 1 sebenarnya nantinya. Jadi cuma 1 untuk 1 doang. Mereka nggak bisa ngincar hero yang banyak gitu. Tapi jadi rugi karena Evo Second mereka damage-nya ini antara dari Sutsujin sama Brans. Iya meskipun kayak Kalkun udah mulai berasa juga nih karena punya Holy Crystal, ya kan udah punya 1 buah Glowing One. Tapi masalahnya Kalkun kalau Black Shoes udah di pop up itu pasti bakal dikejar sama geng kapak. Betul. Karena Kalkun gak akan dikasih pulang. Tapi Invest lagi nih. Brans-nya bakal coba dikejar tapi ternyata dari seorang Brans, dia outplay balik tapi ternyata Sutsujin langsung melakukan trade 1 untuk 1. Wow, ini penting banget karena Brans yang di take down sama seorang Invis. Apakah memang geng kapak mendapatkan space-nya? Karena lihat dari seorang Psychos langsung mengincar. Masih ada Winter Transient freestyle dulu bos. Karena tadi dua Flag ini dihindarin dan lihat Falling Star mengkonek ke arah 3 hero. Finzi cukup bebas mencoba untuk menembak-nembak. Dan tapi lihat masih ada Reward Manipulation sehingga Ten-nya harus mundur ke belakang. Walaupun dari seorang Sutsujin, dari ada sekaratan dia masih bisa Vince Poise ke tembok dan lagi loncat mundur. Acer sendirian versus everybody. Dua Dragon di purify begitu saja. Membuat Acer gak mau pulang, maunya goyang. Sutsujin dia bakal coba untuk ngambil purple terlebih dahulu. Apakah akan split push dari Sutsujin? Enggak sepertinya. Karena geng kapak mereka udah mulai melakukan inisiasi ke area Lordnya. Sutsujin sudah mulai terlihat kali ini. Bakal coba untuk melakukan reset. Finzi ini udah mulai sakit loh. Jadi mulai berhati-hati. Tapi Sutsujin! Oh my god! Retribusi Brans-nya datang! Dari area belakang dibalikin keadaannya. Datangkan kali ini Ezer. Bakal coba untuk menahan 1 versus 5. Dan bahkan Ezer tidak mampu bertahan. Oh my god, Evo Second. Mereka masih kuat banget, gila. Langsung datang retri ya kan, itu udah momen yang penting banget karena harusnya nafas bagi geng kapak, lihat momentumnya ya. Dia dari tembok langsung pakai Deviant Sword dan menggunakan, bahkan nggak pakai retri. Dia mencuri tadi nggak pakai retri. Pakai Deviant Sword doang. Yes, pakai Deviant Sword doang yang membuat Bang J Batu tadi retributionnya nggak on point ya. Jadi langsung bisa dihajar. Wah, ini pasti netizen langsung rame nih. Retri Eko katanya gitu. Oh my god, gila EVOS Icon Sutsujin sih. Wah, dia sih maling sih, tapi kali ini lihat EVOS Icon 2-0 geng kapak yang kehilangan momentum hanya dengan 1 kali lot tercuri. Wow, padahal udah gimana ya, kayak